Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 30 ayat 5-6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bila Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, maka saya pasti sudah lebih daripada itu. Demikian ujar Bung Silas. Bila sepintas melihat penampilan Bung Silas ini, maka apa yang baru saja dikatakannya tadi sudah cukup terkonfirmasi. Betapa tidak, tubuhnya yang tinggi, besar, dengan wajah juga yang cukup sangar dan tatapan mata yang tajam itu bisa membuat orang lain dapat menilai Bung Silas sebagai preman. Sewaktu masih remaja di kampung dahulu, ia termasuk anak yang sangat aktif di gereja. Tidak segan ia berkeliling kampung untuk mengajak teman-temannya ke gereja untuk beribadah. Ia juga sangat sabar ketika membantu guru sekolah minggu untuk mendampingi anak-anak sekolah minggu. Perawakannya yang gagah serta sabuk hitam karate yang disandangnya telah membuat ia sangat disegani di kalangan remaja gereja. Namun, ia tetap ramah dan rendah hati. Semua kelembutan dan kesabaran Bung Silas menjadi berubah 180 derajat beberapa saat setelah ia menginjakkan kakinya di Surabaya. Tuntutan untuk bertahan hidup di kota yang keras itu telah mengubah Bung Silas menjadi preman jalanan. Ia pernah berkelahi dengan kelompok juru parkir karena berebut lahan parkir. Belajar mencopet sehingga pernah merasakan penghakiman dari massa. Pernah juga menjadi debt collector. Meski demikian, ia jarang absen untuk beribadah di gereja. Setelah 7 tahun berada di jalanan, ia merasa ditangkap kembali oleh Tuhan pada Paskah tahun 2012. Saat itu, ia berinisiatif membantu mengatur keluar masuk kendaraan yang cukup padat. Dalam kesempatan itulah, Tuhan mempertemukan dia dengan salah seorang anggota gereja, pemilik usaha jasa pendidikan dan penyedia satpam. Singkat cerita, Bung Silas direkrut menjadi tenaga satpam. Bahkan ia sekarang telah menjadi salah satu instruktur pendidikan satpam di perusahaan itu. Bung Silas merasa berulang kali menyangkal Tuhan melalui tindakannya. Namun, Tuhan telah menangkapnya kembali. Saudaraku, mari kita berdoa. Dekorasi Paskah di altar gereja masih terpajang dengan rapi, ya Tuhan. Kami memandang kepada salib yang berdiri di samping mimbar. Tak
terasa ada perasaan hancur di dalam dada ini. Manakala rintihan kesakitan-Mu seakan-akan menggema kembali di dalam telinga kami. Seluruh rangkaian aktivitas Paskah memang telah selesai. Akan tetapi, bahana letupan cemeti masih terdengar segar di dalam benak kami. Tatapan mata-Mu yang teduh menembus relung hati kami. Bukankah seharusnya kamilah yang menanggung siksa karena dosa, ya Tuhan? Bayangan salib yang berlumuran dengan darah kudus-Mu kembali nyata. Kami melihat kembali adanya aliran darah baru yang menetes. Bukan hanya satu, melainkan banyak aliran darah baru yang mengalir. Hati kami tercekat manakala kami sadar bahwa ternyata tetesan darah yang baru itu ditimbulkan oleh dosa dan kesalahan yang kami lakukan baru-baru ini. Pemikiran, tutur kata, dan perbuatan kami telah membuat luka-luka-Mu kembali menganga. Kepongahan dan kejumawaan hancur seketika berhadapan dengan kasih-Mu yang begitu nyata. Sungguh, kami hendak menyanyikan mazmur dan mempersembahkan syukur kepada nama-Mu yang kudus, sebab Engkau berkenan mengasihi kami, ya Kristus. Di dalam dekapan tangan-Mu, kami berserah di malam yang gelap ini. Kokok ayam jantan kembali menjadi penanda hadirnya Sang Surya. Akan tetapi sesungguhnya jiwa kami akan selalu berkata bahwa Engkaulah Sang Fajar yang sejati. Tidak ada kegelapan yang dapat melingkupi diri kami jikalau kami selalu dekat dengan-Mu. Cahaya-Mu menjadi terang bagi langkah kami, sabda-Mu menjadi pandu bagi arah perjalanan kami. Meski di waktu lalu kami merasakan tangisan, namun di esok pagi kami akan bersorak-sorai karena Engkau menopang kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin.